Survei terbaru menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pak Prabowo mencapai 80%, sementara Pak Gibran memperoleh angka 79,3%. Angka-angka ini mencerminkan adanya harapan signifikan dari masyarakat untuk adanya perbaikan dalam kepemimpinan dan kebijakan yang diterapkan. Selanjutnya, 100 hari pertama pemerintahan umumnya dianggap sebagai periode yang sangat penting, seringkali disebut sebagai honeymoon period. Pada fase ini, pemerintah memiliki kesempatan untuk menetapkan kebijakan strategis dan memberikan arah bagi kebijakan yang akan dijalankan ke depan. Dalam konteks tersebut, penghapusan utang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dipandang sebagai langkah yang konstruktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Namun, ketika kita melihat program makan siang gratis yang dijanjikan untuk 70 juta orang, kita mendapati bahwa saat ini hanya 650.000 anak yang benar-benar mendapatkan manfaat dari program tersebut. Hal ini menyoroti adanya masalah dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut. Selain itu, pemotongan anggaran yang mencapai 300 triliun pada bulan Januari dapat memunculkan efisiensi, namun sangat penting untuk memastikan bahwa alokasi dana tersebut dialihkan kepada sektor-sektor yang lebih produktif dan mendukung pertumbuhan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, kebijakan pemerintah mengenai pencabutan subsidi gas LPG setelah 4 hari menunjukkan betapa kompleksnya tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan ketepatan waktu dalam menanggapi kebutuhan publik. Lebih jauh, target pertumbuhan ekonomi yang tidak tercapai mengindikasikan adanya kesenjangan dalam implementasi kebijakan, meskipun terdapat visi yang menjanjikan dari para pemimpin. Fenomena ini menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih mendalam terhadap kebijakan yang diterapkan. Dalam konteks ini, masalah korupsi dan inefisiensi dalam manajemen menjadi kendala signifikan dalam eksekusi kebijakan yang telah direncanakan. Banyak pihak, baik di sektor publik maupun swasta, tampaknya merasa nyaman dengan praktik korupsi yang telah berlangsung. Oleh karena itu, tinjauan terhadap 100 hari pemerintahan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan janji-janji awal. Penting untuk melakukan evaluasi mendalam terkait pelaksanaan serta hasil yang nyata dari kebijakan yang diambil sepanjang periode tersebut. Akhirnya, tanggung jawab dalam setiap kebijakan perlu ditelusuri untuk memastikan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Transparansi dalam pemerintahan sangatlah penting untuk membangun kepercayaan publik. Dalam upaya mencapai hasil yang maksimal, manajemen yang baik merupakan elemen kunci dalam mengeksekusi program-program pemerintah. Para manajer perlu melakukan perbaikan sistematis agar hasil yang dicapai tidak setengah-setengah. Di sisi lain, fenomena orang-orang cerdas yang memilih untuk meninggalkan negara mencerminkan kondisi yang kurang ideal di dalam negeri. Situasi